Kami sangat bersyukur atas amnesti yang telah diberikan oleh Bapak Presiden Prabowo dan atas pertimbangan juga dari DPR, sehingga saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPR RI dengan seluruh fraksi-fraksi yang ada di DPR RI. Kami sangat bersyukur. Yang paling penting adalah Ibu Megawati Soekarno Putri terpilih secara aklamasi, dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan itu. Hasto memang terbukti menyuap. Tapi pada dasarnya kan ada sebuah kebutuhan yang barangkali lebih penting dibandingkan dengan menegakkan hukum, memberi hukuman terhadap orang yang jelas-jelas melakukan kesalahan. Ada sesuatu yang di atas itu. Ya. Ini menarik pernyataan pemerintah. Saya lupa siapa yang mengatakannya tentang ketika ditanya kenapa Pak Prabowo mengeluarkan amnesti dan abolisi ini, jawaban dia adalah persatuan. Oke, Menteri Kehakiman kalau nggak salah itu. Iya, salah seorang menteri. Iya. Saya nggak berani aja menyebut karena takut salah. Si menteri itu menyebut ini demi persatuan menjelang 17 Agustus. Oke. Tidak menjawab sebetulnya. Gitu kan? Maksudnya apa? Maksud saya adalah kalau ada orang lain dapat amnesti, tadinya dia harusnya dihukum seumur hidup, tapi kemudian kata si presiden, ya nggak usah lah gitu ya. Atau kasus-kasus orang yang harusnya dihukum mati, terus dilepaskan, bla bla bla. Kalau ini kan, kok dilepas sih? Ya, iya karena ini demi persatuan. Nah, kata itu menurut saya kunci dalam hal ini. Kita tahu bahwa salah satu masalah yang dihadapi oleh pemerintahan Prabowo selama kan belum setahun nih sebetulnya kan. Tapi negara ini nggak pernah sepi dari kericuhan politik. Dan itu melelahkan sebetulnya buat masyarakat. Melelahkan buat para pelaku ekonomi, para pelaku usaha, para politisi sendiri. Masyarakat secara umumnya sudah terganggu day by day dengan isu politik demi isu politik demi isu politik. Dan kita tahu sebetulnya pelakunya kurang lebih ya itu aja. Ya. Nah, Pak Prabowo saya rasa adalah orang yang ingin sekali ya menyelesaikannya secara damai. Udahlah, selesailah. Enough is enough. Yuk kita sekarang duduk bersama-sama. Sekarang kita berusaha mencari jalan yang lebih ya damai, lebih harmonis. Nah, saya melihat isu Hasto ini jelas ada kaitannya dengan kehendak dari Pak Prabowo untuk bisa mengatakan kepada Bu Mega, yuk Bu, Ibu adalah bagian dari bangsa ini. Ya, Ibu adalah seorang pemimpin dari sebuah partai politik yang sangat besar. Dan saya tidak ingin kita terus bertarung. Ya. Jadi ini bukan ada kaitannya sama Pak Jokowi nih, ini dengan Bu Meganya. Bu, kita bersatulah. Ya. Dan kata lain dia ingin mengatakan gabunglah sama koalisi partai-partai pendukung pemerintah ini. Kalau ada masalah ya kita selesaikan nanti gitu ya. Tapi jangan sampai menjadi musuh ya. Barangkali kan PDIP ini berposisi bukan sekedar sebagai oposisi, tapi betul-betul sebagai pihak yang nggak terima aja dengan pemerintahan yang ada dan marah terus dan akan terus menggerus bukan dengan topik-topik yang substantif, dengan gagasan-gagasan atau kritik-kritik yang substantif, tapi pokoknya asal nyerang terus ya. Dan itu datang dari kemarahan yang terus-menerus tertanam, terpelihara dalam tubuh PDIP. Dan saya rasa Pak Prabowo ingin mengatakan bahwa saya akan melakukan sesuatu yang barangkali tidak biasa, tidak lazim. Barangkali orang akan marah pada saya. Tapi saya akan lakukan itu demi kepentingan kita bersama. Asal kita bisa bersatu. Ya, kita bersama itu pengertian Indonesia ya. Indonesia, ya. Karena kalau Bu Mega tetap memilih untuk berada di luar, dia terus akan menjadi pihak yang ya kata yang paling sederhana adalah mengganggu, ya, mengganggu stabilitas, mengganggu kelancaran program dan orang-orangnya juga akan terus-menerus nyinyir dan segala macam. Ini come on, kita jadilah sebuah negara seperti Korea Selatan lah gitu ya, yang bisa maju seperti Korea Selatan. Kita lagi mengejar kejayaan kita tahun 2045, pada tahun 2035 dan seterusnya ya. Kita nggak butuh nih perang-perang semacam ini. Dan saya rasa memang Bu Mega itu mengajukan prasyarat
salah satunya adalah Mas Hasto. Hmm. Ya. Jadi Hasto itu diampuni, ya. Ingat ya, diampuni itu artinya dia bersalah. Ya. Dia memang bersalah. Betul. Dia memang terbukti menyuap. Ya. Itu salah. Jangan pernah dihilangkan. Tapi dia diampuni. Ya. Nah, pertanyaan kenapa diampuni? Makanya pakai amnesti, ya? Amnesti. Bukan abolisi. Bukan abolisi. Ya, ya. Kalau abolisi kan dihentikan, Dihentikan. nggak ada lagi proses. Ya. Kalau amnesti itu diampuni, ya tadi alasannya bisa macam-macam. Tapi salah satu alasan yang barangkali sekarang digunakan adalah demi persatuan bangsa ini. Ya. Dan terbukti saya rasa bahwa Bu Mega itu menerima, ya, apa namanya, kompromi itu, bargaining itu, ya. Oke, saya berikan Hasto, saya kembalikan Hasto menjadi sekjen Anda, dan saya duga nih dalam kongresnya PDIP sekarang dia akan kembali dikukuhkan sebagai sekjen kan. Tapi Anda menjadi bagian dari kami, ya. Dan ternyata betul kan, kemarin kalau nggak salah Bu Mega sudah menyatakan secara tegas kepada para kadernya, semua dukung pemerintah Prabowo. Kalimatnya memang nggak lengkap tuh ya. Seharusnya dukung pemerintah Prabowo Gibran dong. Tapi dia nggak mau sebut itu. Yang masih lumayan lah, masih nggak apa-apa. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah ini mengkhianati Pak Jokowi? Saya duga nih, ini saya duga ya. Ini saya tidak pernah mendengar langsung dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Coba kita lihat urut-urutan kejadiannya. Ya. Bukankah sebelumnya Pak Prabowo sudah bertemu dengan Pak Jokowi dan beberapa kali loh. Ya. Ya. Ini terjadi sesudah pertemuan tersebut. Betul. Pertanyaan saya kan gini. Lebih logis mana? Pak Prabowo sudah mengungkapkan rencana ini kepada Pak Jokowi atau tidak? Ya. Saya lebih percaya dia ungkapkan, mengingat kedekatan hubungan mereka. Dan kedekatan waktunya. Dan kedekatan waktunya, ya. Kan? Jadi kan kita bicara kronologi. Kronologinya ketemu dulu sama Hmm. Jokowi, baru kemudian ada keputusan, saya lupa persisnya keputusan hakim bahwa Jokowi Hasto itu 3,5 tahun itu sesudah atau sebelum. Lupa saya. Ya, tapi, ya. yang Tapi pasti kan ini, kurang lebih ya, waktunya ya. sama tuh. Ya. Sesudah itu terjadilah amnesti. Ya. Sesudah amnesti, ya keluarlah pernyataan dari Bu Mega bahwa kita dukung penuh pemerintah Prabowo tanpa Gibran ya. Tanpa menyebut Gibran. Tanpa menyebut Gibran. Padahal itu satu paket. Ya. Satu Harusnya paket. kalau nyebut dukung pemerintah Prabowo ya otomatis harusnya ya. Prabowo Gibran kan ya. gitu. Tujuannya adalah supaya konflik-konflik politik yang selama berapa bulan terakhir ini terus berlangsung bisa harapannya pelan-pelan dieliminasi, direduksi lah, ya, dikurangi lah, kalau bukan dihilangkan. Ya tentu aja sekarang masih tetap ada orang yang nyinyir, ya. Masih ada yang bilang ini pahlawan kesiangan ini. Nggak penting kan pahlawan kesiangan atau enggak, tapi yang terpenting adalah kita bisa lihat abis ini PDIP itu sikapnya akan seperti apa. Ya. Kalau sikap PDIP masih juga hajar bleh gitu ya. Nah, kita akan bilang itu Hasto udah dikembaliin jadi sekjen. Kalian masih juga begitu kelakuannya. Tapi kalau lihat dari pernyataan Bu Mega kan langsung menyatakan, menginstruksikan kader PDIP untuk mendukung Prabowo. Mendukung Prabowo. Barangkali bahkan dengan cara ini ya, rencana pemakzulan Gibran itu juga dengan sendirinya selesai. Betul, ya. Betul. Karena ini sudah paket yang didukung oleh Mega gitu. Didukung oleh Mega, Anda mendukung Prabowo. Ya. Sebetulnya pemakzulan Gibran itu mengganggu kepemimpinan Prabowo dan Gibran. Ya. Harus menerima paket fakta bahwa Prabowo dengan Jokowi ini memang dekat dan nggak bisa diceraikan, nggak bisa diadu domba. Dan Gibran ada di sana. Gibran ada di sana. Oke.